Ada yuk. Apa itu? Asu. Ya, asu. Asu darah. Bapak siapa? Bagyo. Bagyo. Ready? Pak, ini Pak. Dompet Bapak jatuh. Pelawak legendaris yang lahir pada 3 Maret 1933 di Purwokerto ini adalah anak satu-satunya dari seorang asisten wedane di daerah Jawa Tengah. Masa kecil pria ini sedikit memilukan hati meski pada akhirnya ia mampu bangkit hingga sukses dalam dunia hiburan tanah air. Saat masih kecil ia harus hidup berdua dengan ibunya setelah sang ayah pergi untuk selamanya saat ia berusia 12 tahun. Dalam kalutnya dan seringnya ia meninggalkan rumah untuk mengusir kesepiannya, ia sering ikut membantu para pemain-pemain drama panggung saat mereka berlatih maupun saat manggung seusai dia pulang sekolah. Saat ia kelas 6 SD, ia diajak oleh seorang pelaku seni sandiwara bernama Derajat dalam sebuah pementasan drama panggung. Dapat dibayangkan, perannya saat itu adalah menjadi sebuah barang yang berada di dalam karung. Namun ia sangat senang karena keterlibatannya di atas panggung dalam menghibur orang lain ini. Mulai saat itulah ia mulai tergila-gila pada seni panggung dan berpikiran untuk membuat dagelan atau komedi adalah hal yang menyenangkan baginya. Seiring berjalannya waktu, pria anak dari seorang yang memiliki jabatan di daerahnya ini memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya ke bangku universitas. Tak tanggung-tanggung, ia mengambil jurusan hukum di Universitas Gadjah Mada sambil terus berkaya bersama grup buatannya di panggung-panggung hiburan masa itu. Bakatnya memang sudah terpancar jelas sejak ia kuliah di Jogja ini. Kesibukan melawaknya di atas pentas membuatnya tak fokus lagi dengan pendidikannya di UGM. Ia memutuskan untuk berhenti kuliah dan memfokuskan diri dalam bidang komedi panggung yang saat itu sedikit banyak telah membawa kebahagiaan tersendiri baginya. Dan terbukti, pilihannya menjadi seorang pelawaklah yang kemudian membesarkan namanya di Jogja dan daerah sekitarnya. Hampir semua lomba dan festival lawak panggung telah ia ikuti dan tak sedikit pula ia menyabet gelar juara di ajang-ajang tersebut hingga akhirnya namanya santer di telinga-telinga sutradara kala itu. Kalau nggak punya suara gimana mau nyanyi? Ya bener makan. Bener, cakep. Sutradara kondang Usmar Ismail pernah menawarinya sebuah proyek film yang mengharuskan ia pindah ke Jakarta. Namun pria ini masih enggan mengikuti saran beliau dikarenakan sibuknya komedian ini dengan jadwal manggungnya di Yogyakarta bersama grup pelawaknya yang terdiri dari dirinya, Iskak dan Edi Sud. Di tahun 1960, ia yang baru saja memulai karirnya di dunia film, langsung mendapat peran di 8 film komedi sekaligus. Luar biasa. Belum tahu. Tidak gampang pegang angkin kulit naga yang seperti ini. Kalau tenaga dalamnya belum begitu dalam. Yang membuat kaget adalah perjuangan beliau yang benar-benar dimulai dari titik nol bersama istrinya yang bernama Apik Haryati. Saat memutuskan untuk pindah ke Jakarta, pria hebat ini menyewa sebuah rumah petak kecil di kawasan yang sering mengalami banjir, lalu berjualan arang dapur, kelapa, dan lontong. Namun seperti kata pepatah, proses tak pernah mengkhianati hasil. Ketekunan beliau membuahkan kesuksesan dalam karya-karyanya di dalam dunia hiburan tanah air. Namanya melejit karena karakteristik yang ia bawakan dalam setiap perannya membawa warna baru bagi dunia hiburan tanah air di kala itu. Selama karirnya dalam dunia layar lebar, ia telah membintangi hampir 40 judul film. Selain itu, ia pun kerap tampil melawak di acara-acara televisi dan berkolaborasi bersama pelawak-pelawak Indonesia seperti Darto Helm, Diran, Iskak, Sol Soleh, Gepeng, Jojon, dan masih banyak lagi. Bapak itu nggak pantas ditakutin, kalau digeliin bener. Ia juga menjadi bintang iklan untuk beberapa produk makanan, obat, bahkan pernah menjadi ikon kampanye program keluarga berencana meski saat itu ia telah memiliki 9 anak. Betul-betul rasa karya yang. Film terakhirnya berjudul Sang Guru rilis tahun 1981. Ini adalah satu-satunya film drama beliau yang jauh dari genre komedi. Namun ajaibnya, justru di film inilah ia mendapatkan penghargaan sebagai nominator pemain utama pria terbaik di Festival Film Indonesia pada tahun 1982. Bukan main-main, saat itu ia bersaing ketat dengan artis-artis papan atas Indonesia seperti Deddy Mizwar, Rahmat Hidayat, Zainal Abidin, dan masih ada lagi. Inilah pertama kali saya mendengar kejujuran saya disangsikan. Yang paling membanggakan adalah di tahun 1982, ia mendapat penghargaan Gold Gufo dari negara Italia sebagai Best Indonesia Clown. Orang-orang banyak yang menyebut jika pelawak ini adalah Charlie Chaplin-nya Indonesia. Selain ahli dalam bidang komedi, pria ini pernah menjadi asisten sutradara di beberapa film layar lebar, bahkan ia adalah seorang penulis cerita atau script writer untuk beberapa film layar lebar di kala itu.
Tidak dapat dipungkiri komedian asal Purwokerto ini adalah seniman multitalenta yang tidak hanya bisa melawak, namun juga ia bisa berakting bahkan menyanyi. Selain kaset-kaset lawaknya yang terus rilis dengan format berkolaborasi bersama komedian-komedian tanah air, ia pun pernah mengeluarkan album menyanyinya di bawah naungan Purnama Record. Di tahun 1990, ia pernah menjadi bintang video klip penyanyi cilik Melisa dalam lagu yang berjudul Abang Tukang Bakso. Komedian ini dapat dikatakan sangat dekat dengan semua seniman komedi di masa itu. Bahkan Komeng, pelawak termahal di saat ini, pernah belajar banyak pada pria hebat ini. Berita mengejutkan datang di tanggal 29 Juli 1993 saat media massa secara besar-besaran mengabarkan bahwa pria serba bisa ini meninggal di RSCM Jakarta dikarenakan penyakit leukemia atau kanker darah. Dan inilah S. Bagio. Nama saudara Tarsan. Tarmin. Oh, Tar San. San. Tarsan. Lihat dulu ini mukanya Tarsan. Gila lu. Tarsan apa kaya ngene kowe? Gombal.